Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, di mana kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13:30. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan sekarang kita bisa melihat ini sebuah artikel ataupun foto mengenai seseorang sedang memegang kepalanya, di mana banyak sekali atraksi di mana sebentar turun sebentar naik, yang banyak yang orang seperti kebingungan. Dan kita akan mulai sekarang, di mana seperti biasanya kita akan memulai dengan harga emas, di mana harga emas ada di baris yang pertama dengan kode XAU-USD, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 4081.51. Itu terjadi pada pukul 7:12 ya, waktu Indonesia bagian barat, dan low-nya itu terjadi pada angka 4029.39, dan itu barusan beberapa saat yang terjadi ya, tepatnya sekitar 13:30 menitan ya. Dan sebagai perbandingannya, saya selalu memakai angka-angka dengan silver ataupun perak, di mana harga tertingginya mencapai pada angka 50.82 dan low-nya mencapai pada angka 49.34, dan sekarang berada di harga 49.49, sedangkan harga emas pada angka 4037. Baik, dan kita akan mulai sekarang, di mana ini adalah purchasing saya, lembaran purchasing saya yang kemarin, di mana ini saya masih ada sisa purchasing 3 kali ataupun 3 baris posisi buying, dan ini juga sudah ada di halaman kemarin ya. Lalu ini adalah perkiraan saya untuk range yang normal untuk edisi 20 November 2025 ya, dimana kemarin saya memprediksikan atau memperkirakan tingginya bisa mencapai pada angka 4100 sampai dengan 4110, sedangkan low-nya pada angka 4040 sampai dengan 4050. Namun yang terjadi semalam itu kena semua ya, boleh dikata disebabkan tingginya semalam bisa mencapai pada angka 4107.1 ya, sedangkan untuk harga bawahnya atau low-nya pada angka 4043.9 ya. Dan sebagai kuncinya ini disebutkan kemarin bahwa pada pukul 19 apabila harganya bisa bertahan di sekitaran 4100, itu bisa dipastikan harganya akan naik ya. Dan itu tidak terjadi untuk kenaikannya, malah yang terjadi high dan low-nya. Berikut ini slide yang berikut ini, di mana ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, kita sebut big pada edisi 20 November 2025, di mana indikasi tingginya bisa mencapai pada angka 4145 sampai 4158. Itu tidak terjadi ya, dan jelas kita tahu hanya tingginya mencapai pada angka 4107.1 ya kalau tidak salah ya. Sedangkan harga terendahnya itu tidak juga tercapai karena saya menulisnya pada angka 4000 dan 4020, namun yang terjadi pada angka 4043.9, dan ini juga mengutarakan kuncinya apabila pukul 19 harganya bisa stay di atas 4100, bisa dikatakan itu harga akan terjadi kenaikan. Lalu kita akan mencoba membuka slide yang berikut ini,
di mana ini adalah indikasi jam ataupun saat-saat menjelang NFP ya. Kemarin dia muncul dengan angka di atas 110-an ribu ya. Dan harganya langsung turun ya. Tetapi angkanya berbalik lagi karena itu hanya untuk September punya dan kita belum tahu Oktober punya. Jadi ada yang memperkirakan bahwa ini jumlah kenaikan disebabkan adanya pemerintahan yang tutup ya. Dan ini saya ulangi lagi, sekitaran 4 detik menjelang NFP-nya muncul, kita bisa melihat langsung dia turun ya. Kemudian dia berbalik lagi. Oke. Selanjutnya purchasing saya sudah ke tahun 3, begitu dia berbalik angkanya saya melikuidasi semua, saya profit semua ya, boleh dikata begitu karena ada sebagian yang loss tapi ada yang profit juga. Kita bisa melihat di mana ada keuntungan 635 dan ada kerugian 35 dan 191, grand totalnya masih ada profit 400 ya. Dan posisi ini telah clear ya. Saya ulangi sekali lagi. Clear posisi. Dan ini jelas ada kopiannya clear ya. Dengan balance 6389. Kemudian saya melakukan lagi untuk posisi buy lagi pada pukul 23 yaitu 4076 ya. Kemudian pada pukul 00.08 juga ada posisi buy lagi menjadi 2 kali. Itu tengah malam, itu bisa dilihat jamnya. Dan ini analisa dari ini kenapa harga masih jatuh, karena prospeknya Desember untuk adanya pemotongan suku bunga sepertinya terbawa arus, tergerus dengan adanya NFP disebabkan non-farm payroll yang tinggi. Kita lihat isinya yaitu September punya non-farm payroll itu mencapai 119.000, jadi indikasinya akan pengurangan suku bunga itu sepertinya tidak akan terjadi. Lalu ada UBS itu menaikkan dia punya target dari posisi semula itu menaikin harga rencananya tadi 4.200 menjadi 4.500. Dan banyak dari anggota-anggota dari The Fed itu memberikan untuk tidak memotong suku bunganya karena belum melihat itu data-data inflasi ataupun data-data yang lain. Kemudian isi berita selengkapnya yaitu harga emas turun pada hari Kamis ya, karena adanya data non-farm payroll yang kurang bagus, diindikasinya bahwa Fed tidak akan segera memotong suku bunganya, dan US dollar itu menguat terhadap mata uang keseluruhan ya. Kemudian kita akan melihat itu dari departemen yang tutup di pemerintahan dan diperkirakan itu naik 2 kali, diperkirakan 50.000 menjadi 119.000 ya. Dan data-data ini The Fed ini sepertinya tidak akan memotong suku bunganya di bulan Desember ini. Maksud saya bulan depan ya diperkirakan. Dan kemudian traders ini melihat adanya pemotongan suku bunga hanya tinggal 40%, keyakinan dari mereka. Dan ini kita akan
melihat statistik dari Novamperol untuk edisi Oktober punya yang nanti akan diedarkan pada Desember awal ya. Dan ini pada pertemuan The Fed pada di bulan Oktober itu telah memotong suku bunganya dan tidak akan segeranya lagi memotong itu serentak ya, seperti negara-negara yang lain. Begitu ada meeting, adanya pemotongan lagi. Dan UBS juga menaikkan target menjadi 4.500 untuk harga emas untuk tahun 2026 ya. Kemudian purchasing saya ini barusan saja terjadi ya, pada pukul 10.07 ada 3 kali buy untuk hari ini, yaitu pada tanggal 21 November 25 ya. Dan ini masih bertahan saya, dan selengkapnya kita akan bahas pada hari Minggu mendatang. Dan data ekonomi yang akan beredar hari ini jelas pada 2031, dan yang kedua ini ada 2 yang penting ya, dan ini saya rasa kurang begitu penting, hanya melanjutkannya, yaitu pada pukul 20.30 kemudian 20.45. Jadi berdekatan sekali ya dia punya ininya, yaitu pertama adanya dari BAR juga ya, Fed Vice Chair for Supervision ya, itu pada pukul 20.30, lalu 20.45 disusul dengan Fed Governor Jefferson juga akan mengadakan testimoni. Jadi itu yang terpenting dulu 2. Dan kemudian pada pukul 22 itu adalah Michigan Consumer Sentiment. Jadi saya rasa itu kurang menggreget ataupun menggigit. Jadi saya rasa itu pada pukul 22 punya data itu hanya mengikuti arah aja. Sedangkan ini untuk signal per detik ini masih belum muncul, tapi indikasinya ini turun ya. Itu dari pagi seharian ya. Itu dari semalam pukul 00, tadi pagi 00, lalu pukul 4, pukul 6, pukul 8, lalu pukul 10, dan terakhir punya masih belum muncul. Dan nanti yang terbaru kita akan upload di halaman short. Sedangkan untuk harganya yaitu resistennya 4085, lalu 4110, dan kemudian 4130. Sedangkan supportnya 4045, 4030, lalu 4010. Sedangkan short term, medium term ini masih melihat ini datanya akan naik. Sedangkan untuk hari ini mungkin turun, disebabkan juga saya perkirakan juga itu masalah dari Novamperol semalam agak kurang bagus ya. Jadi indikasi harga emas akan turun kalau melihat data dari Novamperol. Selanjutnya kalau untuk perkiraan dari analis saya rasa di perkiraan saya rasa ini angka-angka ataupun yang saya sudah gariskan yang kemarin, yaitu 4151 dan 34.000 ya, itu saya rasa masih sama untuk untuk peredaran hari ini, dan selengkapnya kita akan melihat kedalamannya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13:45, tepatnya hari Jumat 21 November 2025, dan kondisi di Jakarta itu penuh berawan. Dan kita akan mulai dengan perkiraan saya, yaitu untuk edisi range yang besar ya dulu, big. Untuk edisinya 21 November 2025. Sedangkan ini perkiraan saya untuk tingginya itu bisa mencapai pada angka 4150 sampai dengan 60. Sedangkan low-nya itu yaitu pada angka 4.000 sampai 4008 ya. Itu yang bisa saya utarakan. Dan yang kedua, untuk range yang kecil ataupun normal range ya,
untuk edisinya 21 November 2025, di mana indikasi perhitungan saya pada angka untuk tingginya 4085 sampai dengan angka 95, sedangkan untuk bawahnya ataupun low-nya ya indikasinya berhitung pada angka 4015 sampai dengan 4025, itu yang bisa saya hitungkan menurut catatan saya. Dan ini juga tidak menjamin untuk kelanjutannya, apakah akan terjadi kelanjutannya ataupun tidak. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali tepatnya hari Minggu, yaitu pada tanggal 23 November 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, happy weekend, dan terima kasih.